Halo semua, perkenalkan nama saya Renaldi Halumuan Tawita Hutauruk dari kelas Manufaktur C1. Saya akan membuat video pengerjaan soal UTS dari mata kuliah Ilmu Kekuatan Bahan. Soalnya adalah dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa, namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas sebesar 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi, gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti yang diterapkan pada batang aluminium. Hitunglah. Yang pertama A. Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang kedua, B. Hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Dan yang ketiga, C. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Oke, untuk menjawab soal nomor A, yaitu kita akan mencari tegangan dan regangan. Yang pertama, tegangan. Rumus tegangan adalah tegangan sama dengan F per A, yang dimana F adalah gaya dan A adalah luas penampang. Kita masukkan angka. F sama dengan 40 kN per A. 40 kN akan kita ubah menjadi Newton, yaitu menjadi 40.000 Newton per A. Karena A nya belum diketahui, kita akan mencari A dengan menggunakan rumus A sama dengan Pi kali diameter per 2 kuadrat. Kita masukkan angka Pi kali diameter, yang dimana diameternya adalah 0,04 mm per 2 kuadrat. Kita kerjakan. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,00125664 meter kuadrat. Setelah kita mendapatkan luas penampangnya, maka kita masukkan kembali ke rumus tegangan, yang dimana 40.000 Newton per luas penampang tadi, yaitu sebesar 0,0125664. Maka hasil yang didapatkan adalah 31,83 megapascal. Oke, selanjutnya kita akan mencari rumus dari regangan. Rumus regangan adalah regangan sama dengan delta L per L0 atau panjang mula-mula, yang dimana delta L adalah 2 mm per panjang mula-mulanya, yaitu 1,5 meter. Milimeter kita ubah ke dalam meter menjadi
0,002 meter per 1,5 meter, dan hasilnya adalah 0,001333. Oke, sekarang kita akan menjawab soal dari bagian B, yang dimana soalnya adalah hitung perpanjangan yang terjadi pada batang baja jika diberikan gaya sebesar 40 kN. Kita langsung masuk menggunakan rumus delta L sama dengan F dikali L0 atau panjang mula-mula dibagi luas penampang kali dengan modulus Youngnya. Kita masukkan angka. Gayanya adalah tadi 40 kN. Kita ubah menjadi Newton, yaitu sebesar 40.000 Newton. Dikali dengan panjang mula-mulanya, yaitu 1,5 meter. Per A, luas penampangnya tadi, yaitu 0,0012564 dikali modulus Young dari baja, yaitu 200 gigapascal. Gigapascal akan kita ubah ke dalam Pascal. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,2386 mm. Ini adalah hasil perpanjangan pada batang baja jika diberikan gaya sebesar 40 kN. Dan untuk bagian C, jawaban akan saya sampaikan. Modul elastisitas sangat berpengaruh terhadap deformasi material. Dalam konteks fabrikasi, semakin tinggi modul elastisitas, maka semakin besar tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan regangan yang sama, yang berarti material tersebut lebih kaku. Aplikasi nyata untuk pemilihan bahan tergantung pada desain struktur yang diinginkan. Dalam perancangan struktur, pemilihan material dengan modulus elastisitas yang sesuai sangat penting untuk memastikan bahwa struktur dapat menahan beban tanpa deformasi berlebih. Misalnya baja yang memiliki modulus elastisitas tinggi, cocok untuk struktur yang membutuhkan kekuatan dan kekakuan, seperti jembatan dan juga gedung tinggi. Material dengan modulus elastisitas rendah, seperti aluminium, akan mengalami deformasi lebih besar dengan beban yang sama dibandingkan dengan baja. Biasanya digunakan untuk komponen seperti rangka kendaraan ringan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu penjelasan tentang kurva tegangan regangan. Berikut adalah contoh dari kurva tegangan regangan, yang dimana pada sumbu X ini merupakan regangan atau strain, dan pada sumbu Y yaitu adalah stress, yang berarti itu tegangan. Nah, daerah elastisitas atau elastic region merupakan daerah yang dimana ketika material diberikan beban, maka benda tersebut akan balik ke bentuk semula.
Namun jika material telah mencapai plastis region atau daerah plastis, material tersebut tidak akan kembali ke bentuk awalnya ketika diberikan beban. Dan ini adalah yield strength atau titik luluh. Ini adalah daerah awal atau permulaan dari plastik region yang kemudian mencapai titik tertingginya yaitu ultimate strength. Kemudian setelah mencapai ultimate strength, dia akan menuju kepada fracture atau titik patah sampai diberikannya beban tertentu. Mungkin sekian penjelasan dari kurva tegangan regangan. Saya akan menjawab soal nomor 3. Apa itu MIL sertifikat? MIL sertifikat atau sertifikasi pabrik adalah dokumen yang dikeluarkan oleh produsen material seperti baja, aluminium, dan lain-lain, yang memberikan informasi tentang sifat dan komposisi material yang diproduksi. Dokumen ini penting dalam industri karena menjamin bahwa material memenuhi standar dan spesifikasi yang diperlukan untuk aplikasi tertentu. Komponen yang umumnya terdapat dalam MIL sertifikat diantaranya yang pertama adalah identifikasi material, yang dimana terdapat nama material, dimensi, dan ukuran material. Yang kedua ada komposisi kimia. Pada komposisi kimia, persentase elemen-elemen penyusun material seperti karbon, mangan, fosfor, dan sulfur disampaikan dalam MIL sertifikat. Yang ketiga ada sifat mekanis, yang diantaranya ada tegangan tarik atau tensile strength, tegangan luluh atau yield strength, tegangan elongation, dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa bagaimana material akan berperilaku di bawah beban. Yang keempat ada metode uji, menjelaskan metode yang digunakan untuk pengujian, seperti pengujian tarik, pengujian kekerasan, uji bending, dan lainnya. Standar menyebutkan yang diikuti seperti ASTM, ISO, atau EN, yang menjamin bahwa material tersebut memenuhi persyaratan yang sudah terstandarisasi. Selanjutnya ada tanggal dan nomor sertifikat, tanggal penerbitan sertifikat, dan nomor referensi untuk pelacakan. Dan yang terakhir ditutup oleh tanda tangan dan stempel dari produsen. Sekian, terima kasih.